puji bagi Allah yang telah mengkhususkan sebagian hari untuk menjadi musim-musim ketakwaan dan ketaatan, dan melipat gandakan ganjaran dan balasan bagi hambanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Semoga salawat dan salam tercurah baginya, keluarganya, dan para sahabatnya. Juga siapapun yang mengikuti jejak mereka. Amma ba'du. Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah. Dan evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak. Dan persembahkanlah amal soleh untuk Allah. Hai orang-orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kaum muslimin sekalian, betapa besar karunia Allah kepada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengikuti petunjuknya, serta melakukan apa yang diridainya. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada kita sesuatu yang menjadi kebaikan kita, yang terbaik bagi kita, dan menjadikan kondisi kita baik, dan sesuatu yang dengannya kita mendekat kepada Allah, memperoleh pahala dan bekal takwa yang tersimpan buat kita. Jika demikian, maka rasakanlah wahai saudara seiman, suasana musim mulia saat ini yang dipenuhi dengan anugerah Allah. Inilah musim haji yang agung, yang terhimpun padanya keistimewaan waktu dan kemuliaan tempat. Inilah hari-hari 10 bulan Zulhijjah, yang merupakan hari terbaik dunia, yang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Tidak ada amalan yang lebih baik dibandingkan dengan amalan di hari-hari ini. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad? Beliau menjawab, kecuali seseorang yang keluar mempersembahkan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan suatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Suatu yang paling utama di 10 hari ini adalah memperbanyak beribadah, khususnya bertakbir, tahlil, dan tahmid. 10 hari ini adalah hari-hari utama bagi semua muslim, baik jamaah haji maupun selain mereka. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang tidak mampu berhaji di suatu musim, dia tetap mampu melakukan amalan di rumahnya di 10 hari pertama Zulhijjah. Hal ini lebih utama daripada haji yang merupakan ibadah yang lebih baik daripada haji. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memperbanyak zikir, doa, memuji Allah, menyanjungnya, dan bersyukur atas nikmatnya di hari-hari ini. Semoga Allah senantiasa memberi kita petunjuk. Sungguh hal ini cara menambah iman dan keyakinan, serta membantu mengokohkan pijakan kita di atas agama. Di hari-hari yang mulia ini, hendaknya kita berusaha sekuat kemampuan kita dan fokus mempersembahkan beragam ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, memberi makan, berkurban, membaca Al-Quran, menuntut ilmu yang bermanfaat, tadabbur, merenung zikir, berdoa, istighfar, bertaubat, berdakwah kepada Allah, menasihati orang lain dan membimbing mereka, memperbaiki hubungan antara manusia, membantu urusan yang baik, meringankan beban, menolong yang susah, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk, berbakti kepada orang tua, silaturahim, menjaga lisan dan kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram, dan semua pintu kebaikan dan ragam kebajikan, serta perbuatan-perbuatan terpuji. Di sisi lain, hendaknya kita waspada dari segala bentuk maksiat, hal yang sia-sia, dan kelalaian terhadap musim kebaikan dan keistimewaan ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang dosa kemaksiatan yang dilakukan di hari-hari penuh keberkahan ini. Beliau berkata, kemaksiatan di hari-hari mulia ini dan tempat-tempat yang utama dilipat gandakan dan balasannya disesuaikan dengan kemuliaan waktu dan tempat tersebut. Hamba Allah, inilah kota suci yang diagungkan, tanah yang paling dicintai oleh Allah, di dalamnya ada Baitullah yang suci. Allah berfirman, sungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Mekah ini, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Baitullah ini memiliki kecintaan dan kerinduan. Setiap orang dari kaum muslimin pasti rindu dengan melihat dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Manusia datang berbondong-bondong ke Baitullah ini
dari berbagai penjuru, dan karena keagungan dan kesucian Masjidil Haram, Allah menjadikan hanya berniat melakukan kezaliman dan kejahatan di dalamnya terancam dengan siksa. Allah berfirman, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, jika ada orang ingin berbuat zalim di dalamnya meski dia berada di Adan Abyan, Allah timpakan kepadanya azab yang pedih. Maka hendaknya kita takut murka Allah, hendaknya kita hadirkan kedudukan dan kesucian Baitullah ini dalam jiwa, serta hendaknya kita waspada terhadap dosa, sebab maksiat di tanah suci lebih berat dosanya dan hukumannya. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan dalam mengagungkan tanah suci adalah melaksanakan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Sungguhnya tanah suci ini disucikan oleh Allah, tidak boleh dicabut tanamannya, tidak diusir binatang buruannya, dan tidak dipungut barang temuannya kecuali untuk diumumkan. Kaum muslimin sekalian, inilah pada temu Allah, jemaah haji dan umrah yang telah berada di Baitullah yang suci ini. Mereka datang untuk menyambut perintah Allah dan meraih ridhonya. Mereka datang dari segala penjuru untuk menyaksikan manfaat dan mereka raih dan berzikir dengan nama Allah pada hari-hari yang ditentukan sebagai kesyukuran atas nikmat bagi mereka berupa binatang ternak. Mereka makan sebagian darinya dan mereka berikan sebagiannya kepada fakir miskin. Mereka menunaikan manasik, menepati nazar, tawaf di Baitullah yang suci dan mengagungkan apa yang Allah sucikan. Lisan-lisan mereka menggemakan talbiyah, takbir dan doa. Meski berbeda ras dan bahasa mereka meninggalkan segala yang kotor dan kata-kata dusta. Mereka tidak menyekutukan Tuhan mereka dengan suatu apapun sebagai realisasi kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembelihan, nazar, mohon pertolongan, minta perlindungan kecuali dari Allah. Tidak ada satu bentuk ibadah apapun yang dipersembahkan kepada selain Allah. Tujuan mereka dalam haji hanyalah mengagungkan Allah semata dan mengikrarkan tauhid dan nikmat Allah serta mengagungkan tempat suci dan syiar-syiar Allah. Sikap dan tindakan mereka seakan berkata, Tuhan kami, betapa adilnya Engkau menguasai seluruh yang berkuasa, Engkau aku memenuhi panggilanmu, segala puji bagimu. Kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Tidak rugi hamba yang mohon kepadamu, hanya kepadamu seorang bergantung kemanapun dia mengarah, tanpa Engkau pastilah ia binasa. Segala puji bagimu, kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Setiap nabi, malaikat, dan orang yang beribadah, bertasbih dan bertasbih hanya milikmu. Aku memenuhi panggilanmu. Segala puji dan kuasa hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Malam ketika gelap gulita dan bintang-bintang di garis edarnya hanya milikmu. Aku menyambut seruanmu. Segala pujian milikmu, kekuasaan hanya milikmu. Aku menyambut seruanmu. Ya Allah, segala pujian milikmu, kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Allah berfirman, dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk hanya kepadanya. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian yang aku sampaikan, aku mohon ampun kepada Allah untuk kita semua. Segala puji bagi Allah yang hati-hati manusia selalu khusyuk kepadanya. Semoga salawat dan salam tercurah bagi Nabi Muhammad yang merupakan teladan bagi setiap manusia dan bagi sahabat-sahabatnya, tabi'in dan semua yang mengikuti mereka dan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du, hamba Allah, karena begitu agungnya hari-hari ini, sampai-sampai Allah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran, demi fajar dan malam-malam yang 10. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sungguhnya waktu fajar dan malam-malam 10 merupakan waktu yang mengandung perbuatan-perbuatan pengagungan berupa rangkaian manasik. Demikian juga tempat yang diagungkan yang menjadi lokasinya. Itu semua adalah bagian dari syiar-syiar Allah yang mengandung ketundukan hamba kepada Tuhannya. Sebab sungguhnya haji dan rangkaian ibadahnya adalah semata-mata ibadah karena Allah. Karena ketundukan dan kehinaan di hadapan keagungannya. Ini semua adalah kebalikan dari apa yang dipraktekkan oleh kaum Ad, Samud, dan Fir'aun yang pongah, sombong, dan membangkang. Sungguhnya rangkaian ibadah haji mengandung ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Adapun umat-umat terdahulu membangkang dan sombong terhadap perintah Allah.
Di antara hal yang perlu diingatkan bahwa amalan yang tampak boleh jadi berpahala besar dan boleh jadi pula kecil, tergantung apa yang ada di dalam hati. Dan apa yang ada di dalam hati juga berbeda kualitasnya. Tidak ada yang mengetahui kualitas apa yang ada di dalam hati berupa iman kecuali Allah. Menghargai dan mengagungkan syiar Allah bersumber dari ketakwaan hati. Allah berfirman, demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Orang yang mengagungkan syiar tersebut membuktikan takwa dan imannya. Sebab pengagungan terhadap syiar tersebut mengikuti pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah. Jamaah haji melintasi masyair dan tempat mikot dengan hatinya yang penuh rindu dan cinta, penuh pengagungan dan semangat sebelum dia melintas dengan fisiknya. Sebab dia memahami bahwa hati adalah inti yang dilihat oleh Allah, titik pembebanan syariat, sumber, penggerak dan dasar dari amalan. Hajinya hati lebih dahulu daripada hajinya fisik. Hajinya fisik mengikuti hajinya hati. Sebab ikhlas itu adalah perbuatan hati. Dan haji haruslah bersih dari riya dan sum'ah. Jamaah haji hendaknya merenungkan ketika dia berkata, labbaik la syarikalak, bahwa tujuan dan orientasinya hanya Allah dengan penuh ikhlas untuknya. Amalan hati tersambung erat dengan seluruh syiar haji dan umrah. Dalam kecintaan dan ketundukan kepada Allah, mengagungkannya, memuliakannya, tunduk, berserah kepadanya, sabar, yakin, tawakal, kembali kepadanya, dan lain sebagainya dari amalan hati. Kapan hal-hal tersebut dilalaikan, maka akan melemah pengaruh haji itu pada jiwa. Nilainya berkurang dan ibadah haji tersebut kering dan kosong, tiada ruhnya. Siapa yang memperhatikan ayat-ayat terkait haji, maka dia menjumpai bahwa sebagian besar ayat-ayat tersebut bersanding dengan amalan hati. Sebagaimana haji juga dianggap sebagai ibadah yang paling banyak menampakkan syiar Allah, karena di dalamnya ada wukuf di Arafah, melontar jumrah, menyembelih haji, dan mabit di Muzdalifah dan Mina. Hamba Allah, jika kita bertanya bagaimana ketakwaan hati itu terrealisasi dengan mengagungkan Allah dalam manasik haji, jawabannya adalah dengan mengupayakan haji kita menjadi haji yang mabrur, dengan bersimpuh di hadapan Allah, memperbanyak zikir, khusyuk, tunduk, serta melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Nabi SAW. Hendaknya dia melakukan rangkaian ibadahnya sebagaimana mestinya, berusaha datang dengan nafkah yang baik dan harta yang halal. Hendaknya pula dia berhias dengan akhlak terpuji dan meninggalkan perbuatan dosa seperti berbantah-bantahan, berselisih, bertengkar, mencela, mengganggu, saling mendorong dan berdesakan di masyair dan saat tawaf. Hendaknya pula dia bersungguh-sungguh dalam mempersembahkan kebaikan, layanan dan manfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat dan salam penghormatan untuk Nabi. Ya Allah, jayakanlah Islam dan kaum muslimin, dan anugerahkan keamanan bagi negeri dua tanah suci ini. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, damai, sejahtera, dan negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, angkatlah segala malapetaka dan derita serta kesusahan dari negeri kami dan dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang dalam penderitaan. Ya Allah, tolonglah prajurit-prajurit dan pasukan kami yang berjaga di perbatasan negeri kami. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami dan jadikanlah kepemimpinan di atas kami berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, bimbinglah pemimpin kami untuk kebaikan negeri dan rakyat. Ya Allah, tolonglah kami untuk mempersembahkan ibadah terbaik, kesyukuran terbaik untuk-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu